Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Hari ini saya akan membahas tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Jadi ini adalah tentang perpajakan. Ya, sebelum itu kita harus mempelajari dulu, harus mengerti jenis-jenis pajak. Pajak itu ada jenis-jenisnya, yaitu ada dua, yaitu yang pertama adalah pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pusat yang menjadi pendapatan pusat dan pajak daerah. Nah, pajak pusat sendiri itu terdiri dari apa aja? Pajak pusat itu terdiri dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan PPNBM, ya, bea materai dan PBB, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTP. Nah, pajak penghasilan sendiri adalah pajak penghasilan, berarti pajak yang dikenakan ya terhadap subjek pajak penghasilan. Karena pajak penghasilan maka pajaknya itu dikenakan oleh subjek pajak penghasilan. Jadi kata kuncinya adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan atas apa? Atas penghasilan yang diterimanya atau diperolehnya dalam tahun pajak. Jadi pajak ini yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterimanya atau diperolehnya dalam tahun pajak. Jadi seseorang yang umpamanya dia adalah wajib pajak pribadi, jadi seorang uh, yang dia itu adalah termasuk subjek pajak penghasilan atas penghasilannya apa? Mau PP 21 atas gaji karyawan, atas gaji, sehingga sumbernya dari pajak penghasilan adalah penghasilannya. Lalu yang kedua adalah pajak pertambahan nilai dan PPNBM. PPN ini adalah biasanya sekitar 10%, sedangkan PPNBM ini pajak pertambahan nilai barang-barang mewah. Barang-barang mewah mungkin seperti mobil Ferrari atau Lamborghini, dia terkena PPNBM. Bisa jadi di sini juga PPNBM dikenain oleh alat-alat kesehatan juga terkena PPNBM. Nah, artinya adalah pajak ini, pajak PPN atau PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Jadi ketika produsen menjualnya ke konsumen ini kena PPN. PPN atau PPNBM. Contoh, uh, produsen penjualnya apa ya? Uh, beli laptop ya. Beli laptop berarti kan kena pajak 10%. Nah, pajaknya ini sebagai pembeli itu akan menjadi uh, pajak masukannya dari pembeli. Sebagai pembeli membeli barang jadi menjadi pajak masukan. Jadi pajak pertambahan nilai dan pajak PPNBM adalah pajak yang dikenakan. Pajak yang dikenakan atas apa? Atas setiap pertambahan nilai. Kan ada pertambahan nilai ketika kita menjual barang, maka ada ya pertambahan nilai. Umpamanya kita beli barang harganya 5 juta, kita jual nggak mungkin 5 juta, tapi 5 juta 500. Ada pertambahan nilai dari barang atau jasa, yaitu dari produsen ke konsumen atau dari distributor ke konsumen gitu. Adanya peralihan barang tersebut gitu. Makanya ini kena PPN atau PPNBM. Nah, bea materai sendiri adalah yang sering kita tahu, ada materai 6.000 yaitu pajak yang dikenakan. Jadi ini termasuk pajak juga. Jadi menjadi pendapatan pusat juga gitu. Pajak pusat, pajak bea materai. Pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata dan dokumen untuk digunakan di pengadilan. Jadi ketika umpamanya contoh invoice pakai pakai bea materai. Nah, itu di situ ada bea materai yang 7.000 atau berapapun itu ada unsur pajaknya di situ gitu. Jadi dia ada kan pajak yang dikenakan atas apa? Atas dokumen yang sifatnya dari dokumen tersebut adalah perdata dan dokumen untuk digunakan di pengadilan. PBB, pajak bumi dan bangunan. Nah, pajak bumi dan bangunan ini adalah pajak yang dipungut atas apa? Atas tanah dan bangunan. Dipungut atas tanah dan bangunan. Sumbernya apa? Tanah dan bangunan inilah yang menjadi sumber pajak bumi dan bangunan. Pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik
bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya untuk memperoleh manfaat daripadanya. Jadi di sini dari pajak bumi dan bangunan kita dapat manfaatnya gitu kan, manfaat untuk tinggal gitu. Makanya di sini pajak yang dipungut sumbernya adalah tanah dan bangunan karena ada keuntungan, adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik nih, yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripada. Jadi kita memperoleh manfaat dari PBB, dari bumi dan bangunan tersebut. Oleh karena itu dikenakan pajak oleh pemerintah. Lalu biaya perolehan hak atas tanah bangunan ini biasanya kalau adanya perolehan itu kan mendapatkan harga perolehan, mendapatkan barang atau jasa. Mendapatkan barangnya biaya perolehan, mendapatkan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jadi ketika kita membeli barang itu kena BPHTP, biaya perolehan hak atas tanah, yang ada NJOP. Nah itu nantilah dibahas selanjutnya gitu. Sedangkan yang kedua adalah pajak daerah. Pajak daerah ini terdiri dari dua, karena ada pajak daerah tingkat 1 dan pajak daerah tingkat 2. Nah, pajak daerah tingkat 1 itu contohnya adalah biaya balik nama. Umpamanya beli motor, motornya itu sudah atas nama si A gitu. Nah, kita mau balik nama. Nah, itu ada namanya pajak, namanya pajak biaya balik nama. Ketika balik nama ke si B maka kenain pajak. Lalu pajak kendaraan ini ya pajak STNK yang setiap tahun kita bayar gitu. Ada mobil, ada motor, truk, apapun itu yang masuk kendaraan ya dan dikenai pajak, ini adalah pajak kendaraan. Lalu pajak daerah tingkat 2 itu biasanya adalah pajak hotel dan restoran. Jadi ketika hotel dan restoran itu berdiri dia udah kena pajak ya. Pajak sebagai hotel, pajak sebagai restoran, sumbernya adalah dia hotel, restoran, hiburan, dan radio. Ini ada hiburan juga, pajak hiburan. Itu menjadi pajak daerah tingkat 2. Lalu kewajiban pajak. Kewajiban pajak ini hubungan wajib pajak oleh kewajiban wajib pajak kan, seorang wajib pajak memiliki kewajiban pajak. Nah, hubungan wajib pajak ini hubungannya itu ada dari supplier barang, supplier jasa, kreditur, persero, pegawai, customer, serta menjual aktiva tetap. Supplier barang ya, hubungan wajib pajak. Jadi perusahaan itu untuk mendapatkan atau untuk menjual barang dia butuh supplier. Gitu, supplier barang umpamanya PTA ingin menjual audio gitu. Dia posisinya adalah sebagai distributor. Nah, dia butuh supplier audio umpamanya sebagai supplier audio di Tangerang. Jadi dia butuh supplier. Nah, ketika PTA ini membeli barang ya kepada supplier ini, maka PT tersebut dalam pembeliannya terkena apa? PPN atau PPh 22. Nah, PPh 22 ini pajak atas impor gitu, atas impor barang, PPh 22 gitu. Jadi kena PPN dan PPh 22 supplier barang. Lalu supplier barang ini kalau kita seorang wajib pajak mendapatkan membeli barang atau jasa dari seorang supplier. Kalau bentuknya adalah jasa kan barang, kalau bentuknya adalah jasa adalah pengadaan jasa itu kena PPN ya. PPN ya sama umpamanya jasa pemenuh itu dia kan kena PPN supplier jasa. Lalu PPh 21 dia juga kena PPh 21 ya, dimana ini PPh 21, 23, 26 ini dipotong ya, dipotong 21. 23 dong paling cuma contohnya adalah jasa apa ya jasa konsultan hukum. Nah, ini yang dipotong PPh 21. 23 ada PPN, ini juga ada jasa, umpamanya jasa pemindahan alat-alat berat dari tempat A ke tempat B, itu juga kena pajak ada PPN-nya, ada 23-nya. Pajak 26 dan pajak pasal 4 ayat 2. Pasal 4 ayat 2 ini adalah pajak yang bersifat final. Contohnya adalah sewa gedung atau sewa gudang gitu. Ada pasal 4 ayat 2. Nah, hubungan wajib pajak ini selain sama supplier barang dan supplier jasa, hubungannya adalah dengan kreditor. Dia memiliki hubungan dengan kreditor. Contohnya
yang memberikan pinjaman ke wajib pajak tersebut. Ada namanya bunga pinjaman. Ada bunga pinjaman PPh 23 dan 26. Lalu persero sendiri. Persero ini kan umpamanya ada apa namanya? Investasi modal. Nah, investasi modal ada pembagian dividen. Dividen itu adalah laba yang dibagi ke pemegang saham. Nah, itu kena PPh 23 dan PPh 26. Gitu. Pegawai, gaji dan lain-lain, contoh pegawai itu kena PPh 21 juga 26. Customer yang menjual yang membeli barang kita itu juga ketika kita menjual barang itu di situ ada PPN-nya kita ada PPN BM-nya, PPh 23 sama PPh 4 ayat 2. Umpamanya kita memberikan jasa sewa ruangan ke customer gitu yang memakai jasa kita 4 ayat 2. PPh 23 ini umpamanya PTX memberikan jasa ke PTY ke customer ini, maka kena PPh 23 gitu. PPh 23. Lalu penjual aktiva tetap ya ada PPN-nya pastinya. Gitu. Jadi di sini adalah kewajiban pajak itu hubungannya seorang wajib pajak itu ada hubungannya adalah supplier barang, supplier jasa, seorang kreditor, seorang persero, seorang pegawai, customer, dan menjual aktiva tetap PPN. Lalu agar kewajiban dapat dilakukan biar kewajiban sebagai wajib pajak itu dapat dilakukan, maka seorang wajib pajak itu harus memiliki, kalau pajak penghasilan harus memiliki NPWP. NPWP adalah nomor pokok wajib pajak. Nah, untuk PPN itu harus terdaftar sebagai PKP pengusaha kena pajak. Fungsinya dari semua ini adalah sebagai tanda pengenal diri untuk mengenalkan diri, identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Karena kalau umpamanya kan untuk mengenalkan identitas kita, nomor NPWP, ini identitasnya sebagai NPWP wajib pajak A atau wajib pajak B gitu. Yang kedua adalah ketertiban pembayaran pajak dan administrasi perpajakan. Untuk administrasi perpajakan karena kan terdaftar, jadi masih record ke database dari pajak. Nah, definisi pajak sendiri adalah orang pribadi atau badan wajib pajak itu adalah orang pribadi nih, garis tebal, orang pribadi atau badan meliputi kegiatannya itu dia melakukan pembayaran pajak pemotongan pajak nih kalau badan nih lakukan pemotongan, contoh PPh 21, PPh 23 dipotong sama wajib pajak tersebut, dan pemungutan pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi dia melakukan pembayaran, dia juga melakukan pemotongan, dia juga melakukan pemungutan. Nah, di sini contoh ada NPWP. NPWP ini contohnya adalah ada sekitar 3, 5, 8, 9, 12, ada sekitar 15. Di sini ada Joko Setiawan, ada sekitar 15 digit. Nah, 9 digit pertama adalah nomor registrasi identitas Anda. 9 digit, berarti 55139289 ini nomor registrasi identitas sebagai wajib pajak. Lalu 48 ini yang 10, 11, 12 ini adalah kode di mana KPP terdaftar. Umpamanya KPP Jakarta Barat berapa, KPP Jakarta Timur berapa. Ini kode KPP terdaftar, yang terdaftar KPP itu terdaftar itu di mana gitu. Lalu dan yang 3 terakhir adalah status Anda, tunggal atau cabang yang terakhir. Nah, tadi setelah kita mengetahui definisi dari wajib pajak, selanjutnya adalah definisi dari badan. Badan itu apa? Ya, tadi kan di sini ada definisi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan. Nah, badan ini apaan sih? Badan adalah sekumpulan orang atau modal
yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha atau tidak melakukan usaha. Jadi modal orang atau modal yang melakukan kesatuan baik yang melakukan usaha, dia juga ada melakukan usaha atau tidak melakukan usaha. Contoh ada dua di sini definisi badan. Yang pertama adalah yang berbadan hukum, yang kedua adalah tanpa ada pengesahan. Kan pengesahan dari notaris. Yang kedua adalah tidak ada pengesahan dari notaris. Yang ada pengesahan dari notaris contoh adalah PT, CV, koperasi, yayasan, kongsi, parpol, ormas, dan lain-lain. Yang tanpa ada pengesahan adalah biasanya bentuk kerjasama dua orang atau lebih untuk membuat usaha. Nah, kewajiban NPWP badan itu sejak berdirinya usaha atau kegiatan dilakukan. Jadi NPWP badan itu usaha itu berdiri terus dilakukan itu udah kena NPWP badan. Nah, NPWP pribadi itu dilihat dari sumber penghasilan dari mana. Sumber penghasilan ya, sumber penghasilan untuk pajak penghasilan adalah usaha. Sumber penghasilannya adalah usaha. Karena dia pajak penghasilan ada usaha. Usahanya apa aja, sablon, salon, ternak, kontraktor, dan lain-lain lah usaha. Yang kedua lah pekerjaan bebas. Dia juga seorang wajib pajak penghasilan ini melakukan pekerjaan bebas. Contoh nih, penghasilan dari keahlian khusus tidak terkait beban kerja. Dokter pekerjaan bebas, akuntan bebas, notaris bebas, pengacara bebas, arsitek bebas. Nah, ini merupakan sumber pajak penghasilan gitu, selain tadi usaha sama pekerjaan bebas. Pekerjaan contoh yang kerja sebagai karyawan, buruh itu juga sumber pajak penghasilan. Atau barang modal dan kegiatan, contoh sewa, bunga, dividen, hadiah, dan royalti. Sumber penghasilan sewa dapat kena PPh pasal 4 ayat 2. Bunga, dividen, hadiah, dividen tadi pasal berapa tadi saya lupa, ada dividen PP pasal 23 dan 26 tuh. Jadi itu yang sumber dari penghasilan. Kewajiban NPWP orang pribadi. Kewajiban NPWP orang pribadi adalah orang pribadi melakukan usaha atau pekerjaan bebas tidak melihat untung atau rugi, sifatnya wajib. Jadi kalau dia sudah memiliki NPWP dan dia sebagai orang pribadi itu akan melakukan usaha atau pekerjaan bebas tidak melihat untung rugi atau sifatnya wajib. Jadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas nggak lihat untung rugi, sifatnya adalah wajib pajaknya gitu. Contoh ya tadi dokter ketika dokter melakukan usaha ya, jadi posisi sebagai pekerja bebas maka terkena pajak. Lalu orang pribadi yang tidak menjalankan usaha, jadi ada orang pribadi tapi dia nggak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas ya, berarti ini karyawan, lebih ke karyawan. Penghasilan melebihi PTKP wajib, kalau kurang dari PTKP tidak wajib. PTKP yang sekarang ini yang baru itu 1 Juli 2015 itu ada perubahan. Nah, di sini dapat dilihat jumlah penghasilan tidak kena pajak. Yang terbaru adalah untuk wajib pajak sendiri itu 24.300.000 ya. Kalau ada tambahan wajib pajak kawin, dia posisinya adalah wajib pajak dan kawin itu adalah 2.025.000. Sedangkan kalau dia udah kan kawin berarti adalah memiliki istri. Nah, memiliki istri itu PTKP-nya bertambah 24.300. Nah, untuk tambahan untuk keluarga, sedarah dan semenda itu 2.025.000. Nah, itu per 1 Januari 2013 dan 1 Juli 2015 ini ada perubahan. Di mana tempat mendaftar pajak. Nah, kalau tanya teman-teman yang bertanya, di mana ya kira-kira saya mau mendaftar pajak? Nah, kalau untuk orang pribadi sendiri, daftar pajaknya ya KPP yang mewilahinya tempat tinggal atau domisili KTP. Jadi domisili KTP-nya di mana, tempat usahanya di mana, domisili KTP di mana, disitulah KPP orang pribadi itu mendaftar sesuai dengan KTP. Kalau badan adalah KPP yang mewilayahinya adalah tempat kedudukan pendiriannya. Jadi badan tersebut didirikannya di daerah mana. Nah, itulah menjadi tempat mendaftar pajak. Nah, ini contoh nih, wajib pajak orang pribadi. Kantor pelayanan pajak, nih kan ada kantor pelayanan pajak wilayah Yogyakarta, ada Pratama, Sleman, Wates, dan Bantul. Nah, di sini ada nomor registrasinya untuk setiap KPP, kodenya 541, nih 542, 543, dan 544. Nah, wajib pajak orang pribadi sendiri contoh Tuan Hendo Kartiko,
karyawan PT ABC, tinggal di Ngangklik Sleman. Istrinya memiliki toko permata di Sleman dan Magelang. NPWP pusat, dia memiliki NPWP pusat yaitu yang di 542. 542 adalah di Pratama Sleman. NPWP pusat ini 542 nih. Nah, di kan ini ada kodenya 000, yang tadi adalah apa? Kode 00 itu nih status cabang atau tunggal. Nah, di sini adalah berarti statusnya tunggal 00 tunggal. Lalu NPWP Slemannya ini cabang 001. NPWP Sleman ada dua NPWP, Sleman dan Magelang. Nah, mungkin ini adalah NPWP pusatnya, lalu ini adalah tempat berdiri usahanya. Tempat berdiri usahanya. Oleh karena itu, ada NPWP Sleman dan NPWP Magelang. 542 dan 528, tapi belakangnya adalah 001 bukan 00. 00 adalah pusat. Lalu contoh kepemilikan NPWP wajib pajak orang pribadi. Nah, di sini Miss Vivi memiliki salon kecantikan Antri Plus. Dia tinggal di Ngangklik Sleman, suaminya pengusaha tahu di Sleman dan belum ber-NPWP. NPWP suaminya umpamanya ini, lalu ini adalah NPWP istrinya. Atau bisa membuat NPWP istri sendiri. Konsekuensi kepemilikan NPWP. Ketika seseorang memiliki NPWP, maka orang tersebut memiliki konsekuensi sebagai wajib pajak. NPWP itu terdaftar, makanya kalau dia ada NPWP terdaftar, maka seluruh kewajiban pajak harus terpenuhi. Ya, harus terpenuhi. Yang pertama adalah kewajiban pada pajak pada diri sendiri. Kewajiban pada diri sendiri. Maksudnya untuk contoh PPh 21 untuk diri kita sendiri sama pihak lain pokoknya kita memotong PPh 21 juga gitu. Nah, untuk kewajiban pada diri sendiri itu yang kita lakukan adalah menghitung. Kita hitung dulu, lalu kita store dan kita lapor. Sedangkan untuk pihak lain kita hitung, kita potong, kita store dan lapor. Jadi M3 sama M4. Bedanya cuman kalau untuk pihak lain itu ada potongnya. Menghitung itu sesuai ketentuan undang-undang PPh 21 atau 23. Jadi proses menghitungnya, perhitungan PPh 21 nya gimana ya, sesuai ini aja perhitungan 21 seperti ini, sesuai undang-undang perpajakan yang berlaku. Lalu potong, kalau memotong ya sesuai juga dengan undang-undang yang berlaku, yaitu dimana mengambil X% dari penghasilan yang kita bayarkan ke pihak ketiga. Contoh dipotong PPh 23 umpamanya 2%, kita potong 2% dari penghasilan yang kita bayarkan ke pihak ketiga tersebut. Lalu menyetor berarti setelah dipotong maka kita wajib menyetor pajak yang kita potong atas jasa atau barang atau jasa pada pihak ketiga. Kita setor ke kantor pajak negara dengan sarana SSP, surat setoran pajak. Setelah itu baru kita laporkan. Setelah kita selesai membayar pajak tersebut, kita laporkan bahwa kita telah melakukan kegiatan hitung, potong, dan setor dengan surat pemberitahuan. Kewajiban pada diri sendiri. Ini kan kewajiban pada diri sendiri. PPh 25. Pembayaran pajak atas penghasilan yang diterima dibayar setiap bulan. Jadi untuk PPh 25 itu adalah kan PPh 25 badan pembayaran pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh perusahaan atau badan tersebut. Nah, di situ di pembayarannya itu dibayarnya tiap bulan. Jadi tiap bulan pembayaran PPh 25. Nah, apabila terjadi kelebihan atau dibayar pada akhir tahun, apabila ada kekurangan pajak, maka kita bayar PPh 29, kita tambah 29-nya. Sedangkan PPh pasal 4 ayat 2 itu adalah pembayaran pajak atas transaksi yang tertentu yang ditetapkan tersendiri oleh undang-undang. PPh pasal 4 ayat 2 tentang sewa, pembayaran fiskal luar negeri setiap bertolak ke luar negeri. Sedangkan kewajiban itu kewajiban pada diri sendiri. Sedangkan kewajiban kepada pihak lain ya, karena kan 25 badan diri sendiri, kepada pihak lain contoh PPh 21. Pajak atas penghasilan yang diperoleh pihak lain atas pekerjaan jasa
jabatan kegiatan yang dilakukan setiap bulan. Jadi pokoknya contoh karyawan, perusahaan potong PPh 21-nya karyawan gitu. Jadi kan ada kewajiban kepada pihak lain untuk memotong PPh 21-nya pihak lain tersebut. PPh 23 juga pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, jasa, dan imbalan tertentu yang diterima subjek pajak dalam negeri. Oke.